Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Kita bertemu lagi di pelajaran mata pelajaran agama Islam. Sekarang hari ini kita memasuki bab keempat, yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Tadi di ayat-ayat tadi udah disebutkan beberapa ciri tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu patuh. Nah, patuh ya. Dan taat, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Patuh dan taat, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi memang malaikat itu kalau disuruh berzikir, berzikir aja. Berapa lama? Selama-lamanya. Kalau belum disuruh berhenti oleh Allah. Dia berzikir aja. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, gak berhenti-berhenti. Kalau kata Allah cukup, cukup berhenti gitu. Tapi kalau belum dibilang cukup, belum terus. Dia takbir, dia ruku, dia sujud, apa itu anak? Sholat. Itu terus saja, sholat terus. Jika tidak disuruh berhenti, dia akan sholat terus. Berapa tahun? Puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun gitu. Ya, jadi itulah sifat malaikat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Nah, ini dia. Jadi ini di sini ada keterangan kadang-kadang Jibril datang pada Nabi Muhammad menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kilbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Nah, Arab Badui itu kan orang-orangnya hitam-hitam kan, Arab Badui. Nah, itu bisa menyerupai bisa disamarkan oleh malaikat Jibril. Dan sesungguhnya semua malaikat bisa melakukan penyamaran. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kalau Nabi Muhammad tahu, ya. Dikasih tahu Allah. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan-jangan kita pernah ketemu di suatu tempat dengan malaikat, jangan-jangan ya. Bisa jadi seorang bapak-bapak, bisa jadi seorang ibu-ibu, bisa jadi penampilannya biasa-biasa saja, bisa jadi penampilannya luar biasa, misalnya luar biasanya karena misalnya dia cacat, dia buta, dia kumuh, dia kelihatan miskin, bisa jadi seperti itu. Dan biasanya kedatangan mereka itu untuk menguji keimanan kita gitu. Ya, biasanya. Pernah nggak kalian menemukan peminta-minta? Banyak ya di Jakarta, banyak. Di lampu merah ya, di jalan-jalan banyak banget itu. Cuman kita nih jadi ya sedikit ragu lah dengan mereka setelah ada berita viral di televisi, di YouTube, bahwa polisi menemukan ya di antaranya banyak menemukan kepalsuan peminta-minta ya, di antaranya ketika ada ditemukan seorang kakek yang ketika orang melihat dia pasti akan terenyuh perasaan kasihan, perasaan iba. Karena apa? Karena penampilannya
meyakinkan sekali. Badannya kurus, kering, kurus kering, hitam, rambutnya putih, ya, dengan pakaian compang-camping dan membawa gerobak didorong-dorong. Tetapi polisi kemudian, mungkin sengaja mungkin tidak ya, polisi juga, itu ternyata gerobak yang didorong itu bukan sesuatu yang biasa. Ternyata gerobak itu adalah gerobak yang isinya adalah uang yang jumlahnya menakjubkan, belasan dan puluhan juta rupiah. Nah, coba itu pekerjaan kakek-kakek tadi katakanlah begitu ya. Itu adalah peminta-minta. Dia kumpulkan uang dari sekarang kalau orang meminta-minta yang paling kecil berapa anak? 1.000 rupiah apa 2.000 rupiah? Kan sekarang ada lembaran 2.000 kan ya. Nah itu banyak lembaran 2.000. Terus 1.000 rupiah yang receh ya, yang itu. Nah itu mereka dapat, bapak itu mendapatkannya dari situ. Dikumpul, ditukar mungkin di pom bensin atau di mana dengan 10 ribuan, ratusan ribu, kemudian dikumpul di situ. Nah kita jadi kan kaget kan lah, kita saja yang bukan peminta-minta uangnya nggak sebanyak itu, gitu ya. Dia yang peminta-minta uangnya banyak banget gitu loh kira-kira. Ya. Nah jadi logikanya masuk sih, maksudnya kalau mereka itu meminta-minta misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore waktu sama kita kerja ya. Kalau guru malah dari jam 6 udah dari sekolahan. Nah, maghrib juga masih di sekolahan juga ya. Ini di mana ke jam 8 bisa sarapan, santai jalannya. Hanya duduk di di lampu merah. Kalau lampu merahnya berhenti, mereka minta-minta gitu kan, dapat 5 kali 2.000 berarti kan 10.000. Satu kali lampu merah itu berapa menit tuh anak-anak coba? Dalam misalnya katakan nggak sampai 5 menit, 3 menit kali ya, paling lama 3 menit juga orang sudah nggak sabaran kalau lampu merah 3 menit. Itu jika lampu merah 3 menit, dia mungkin bisa jadi dapat 2.000, 3.000, 6.000 atau paling banyak 10.000. Ada orang yang ngasih. Ya, katakanlah rata-rata ya 10.000 dah atau 5.000 dah separuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari jam 8 sampai jam 4 itu berapa kali lampu merah di perempatan itu? Ada yang pernah ngitung? 10 kali? 20 kali? 30 kali? Nah, kan banyak kan? Nah, sekarang kita kan katakan 50 kali lah, 50 kali lampu merah. Tadi satu kali lampu merah dia dapat 5.000. 5.000 kali 50. 50 kali lampu merah. 5.000 kali 50 berapa? 5.000 kali 5.000 kali 50 berapa anak? 5.000 kali 50. 5 kali 5 25. Ya kan? Betul nggak? 5 kali 5 25. Ditambah nolnya 3 apa 4? Nah, pertanyaannya itu. 3 apa 4 anak-anak? Jadi ini hitungan kecil ya. 5.000 kali 50 kali lampu merah. Nah, jawabannya 250. Kalau 250 kali 30 hari, sebulan 7.500.000. Sebulan 7.500.000. Saya ulang ya. Satu kali lampu merah dia dapat 5.000. Ya. 5.000 itu satu kali lampu merah. Sekarang dalam sehari 50 lampu merah kan sampai jam 4 sore. 50 kita tebak gitu kan. Itu dapat ya. Ya. Nah, sekarang sehari sebulan ada 30 hari. Jadi 5.000 kali 50 kali 30 7.500.000. Jadi memang kaya.
Itu gaji guru yang udah pangkatnya berapa itu 7 juta. Ya, udah tinggi banget itu. 4 4 D ya. 4D. Waduh, bakal kalah itu. Kalau di rata-rata ya anak-anaknya. Tapi begini, ya kalau kalian mau berinfak, yang gak usah mikir-mikir kayak gitu ya. Ya berikan saja, tutup mata. Ya serahkan semuanya kepada Allah gitu aja ya. Jangan analisa aja karena ada kejadian kayak gitu ya. Ada kejadian bahwa polisi sengaja ataupun tidak sengaja menemukan ada peminta-minta kayak gitu, dan ada peminta-minta yang paginya diantar sampai mobil mewah, ntar sorenya dijemput sampai dengan mobil itu juga. Orang curiga. Ada yang pakaiannya bagus turun dari mobil, kemudian pas sudah turun pakaiannya berubah menjadi compang-camping, wajahnya tadinya bersih kemudian berubah jadi hitam karena pakai make up hitam. Nah, coba gitu ya anak-anak ya. Oke. Baik, kemudian yang ketiga, tidak makan dan minum karena makhluk gaib. Tidak memiliki jenis kelamin, ya anak-anak tuh. Jadi dia tidak lahir. Jadi jumlah malaikat itu mengikuti jumlah manusia. Bahkan satu malaikat itu ada yang jumlahnya dua malaikat itu ada yang jumlahnya mengikuti jumlah manusia 2 kali lipat. Siapa itu anak-anak? Malaikat Rokib dan Atid yang selalu selanjutnya sifat berikutnya adalah tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Tadi udah jelaskan sekali. Yang keenam, senang mencari dan mengelilingi majelis zikir dan majelis ilmu. Siapa yang dikelilingi? Orang-orang yang berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang yang berzikir di waktu dia duduk, di waktu dia berdiri, di waktu dia berjalan, di waktu dia berbaring, di waktu dia bekerja, itu disukai oleh malaikat. Malaikat yang mana? Semua malaikat. Termasuk Israel, Pak? Iya, Mas, termasuk Israel. Kenapa ketawa? Karena Israel itu adalah pencabut nyawa. Ya, coba nanti kita. Ya, malaikat, tapi kan kalau belum ditakdirkan Allah, belum dicabut nyawa kita, ya kan? Jadi semua malaikat suka kepada orang-orang yang berzikir. Majelis-majelis zikir itu, tempat-tempat orang yang berzikir itu disukai malaikat. Dan majelis ilmu, apa itu majelis ilmu? Sekolahan, madrasah. Ya, sekolahan, madrasah, pesantren. Orang-orang yang mencari ilmu di situ sangat disukai oleh para malaikat. Hanya disukai, tidak, didoakan dan bahkan dilindungi gitu. Bahkan dilindungi. Kalau orang mencari ilmu, sayap-sayap malaikat itu melindungi, membentang sayap-sayap malaikat itu supaya orang-orang yang berzikir dan mencari ilmu pengetahuan itu terlindung dari macam bahaya. Gitu ya anak-anak ya. Dan yang ketujuh nih, ya, para malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Wah, siapa nih di antara kalian yang datang ke masjid sebelum azan berkumandang dan menunggu datangnya sholat berjamaah? Ada nggak? Saya, Pak. Ya, boleh, bagus. Pak, saya sholatnya ketika azan berkumandang. Ya, bagus. Pak, saya sholatnya sudah takbir pertama. Ya, bagus, nggak apa-apa. Yang tidak bagus adalah yang tidak sholat. Baik di rumah apalagi di masjid. Di rumah tidak sholat, apalagi di masjid, itu jelek. Kalau kalian masih sholat, ya katakan tidak bisa di masjid karena ada halangan tertentu. Sholat di rumah itu bagus gitu ya.
Tapi usahakan bagi yang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Karena itu yang lebih utama. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Ketika suatu saat ada seorang sahabat yang buta matanya ya berarti dia nggak ngelihat kan? Dia bertanya, ya Rasulullah, mataku buta, apakah aku wajib datang ke masjid? Kata Rasulullah, kamu mendengar azan? Ya Rasulullah. Kamu bisa jalan? Bisa ya Rasulullah. Pergi ke masjid. Oh. Jadi buta mata tidak menghalangi orang untuk datang ke masjid. Apalagi mungkin udah punya anak. Apalagi mungkin udah punya saudara yang bisa menuntun jalan ke masjid gitu ya. Jadi artinya dari sini berarti bahwa sholat berjamaah di masjid itu bersifat wajib. Ya, paham anak-anaknya? Paham kan? Paham. Lanjut ya. Nah, ini dia nih. Jadi manusia, jin, setan, dan malaikat ini adalah perbandingan sifat-sifatnya. Manusia itu makhluk nyata. Jin itu iblis, setan, dan malaikat makhluk gaib, abstrak. Tadi di atas sudah dijelaskan sama Fajar Kasih bahwa apa itu nyata, apa itu gaib ya, sudah jelaskan ya. Manusia berasal dari tanah. Jin, iblis, setan dari api, malaikat dari cahaya. Manusia ada yang patuh dan tidak patuh. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak. Jin patuh dan tidak patuh. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, iblis ini golongan jin ini. Iblis adalah golongan jin yang sangat tidak patuh kepada Allah. Nah, itu ketika Allah meminta jin ya untuk bukan menyembah ya, tunduk kepada Adam karena Adam adalah manusia yang dimuliakan, makhluk terbaik yang diciptakan Allah. Allah perintahkan kepada jin, nah, yang iblis, yang golongan iblis, coba kamu tunduk kepada Adam. Adam tidak mau karena iblis atau setan ini merasa lebih baik daripada Adam, sangat ingkar. Ya, mulailah golongan jin ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga. Nah, tapi mereka minta ini syarat. Boleh Allah, aku tidak masuk surga, tapi aku ingin mengajak manusia masuk neraka. Nah, diizinkan oleh Allah. Ya, diizinkan. Silakan. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang sabar, orang yang ikhlas tidak bisa kamu ajak ke neraka. Nggak bisa. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang ikhlas itu tidak bisa kamu goda untuk masuk neraka. Baik, aku minta waktu sampai datang hari kiamat, kata iblis gitu. Silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, anak-anak ya. Makanya iblis atau setan ini musuh kita yang paling nyata. Ini yang dimaksud setan ini bukan setan genderuwo ya, bukan setan kuntilanak, bukan setan yang dibuat-buat oleh orang yang cari duit. Cari duit dengan dengan rasa takut yang kita miliki, mereka dapat duitnya. Kita juga bodoh membayar untuk takut. Datang ke bioskop membayar untuk takutnya, gitu ya. Malaikat itu sangat patuh, sudah ya. Manusia makan dan minum, jin juga makan dan minum, iblis juga makan dan minum, dan mereka juga berkawin, ya anak ya. Mereka juga kawin dan mereka tidak mati sampai datang hari kiamat. Sama dengan malaikat juga begitu, cuma bedanya malaikat di sini tidak makan dan tidak minum. Manusia berakal dan berpikir. Jin, iblis, malaikat itu berpikir. Kenapa berpikir? Karena mereka bisa berdialog kok. Mereka bisa malaikat mempertanyakan kepada Allah tentang penciptaan manusia. Apa pertanyaan malaikat? Ya Allah, mengapa engkau menciptakan makhluk yang nantinya akan berperang, menumpahkan darah di muka bumi? Kan itu pertanyaan kritis gitu. Itu berarti dia berpikir kan? Gitu.
Termasuk juga iblis dan setan dengan dialog tadi kan juga berpikir gitu. Ya cuman beda beda berpikir dengan berakal. Ya kalau akal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau berpikir itunya apa dinamikanya gitu ya. Nah gitu. Manusia memiliki nafsu, nafsu makan, nafsu apa macam-macam lah. Sama jin setan juga gitu. Tapi malaikat tidak memiliki nafsu. Itu anak-anak ya. Jadi sekarang apa? Oke, sekarang kita ini masuk kepada tugas para malaikat. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lainnya malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus, Ar-Ruhul Amin. Nah, ini ya. Sekarang tugas malaikat sudah tidak ada Pak, karena nabi dan rasul sudah berakhir sejak Nabi Muhammad. Ada Jibril tugasnya adalah menyampaikan hidayah kepada orang-orang yang akan memeluk Islam. Itu malaikat Jibril itu. Kalau ada orang mualaf itu dia didatangi Jibril. Dengan caranya ya, bukan langsung, dengan caranya. Misalnya ada cerita orang pendeta di gereja, dia setiap hari di gereja. Tetapi ketika dia naik menara, dengarnya azan. Ya kan? Di gereja kan biasanya ada menaranya tuh. Nah, pendeta itu setiap hari Minggu dia memberi ceramah, membawa orang-orang beriman untuk kepada agama Protestan atau Katolik. Tapi dia kadang-kadang naik ke atas. Nah, ketika di menara itu, dia malah mendengarkan suara azan yang dia tidak tahu datangnya dari mana itu azan. Dan merdunya bukan main. Nah, gitu ya. Dan itulah kemudian dia menjadi tertarik dengan Islam. Nah, itu kan malaikat Jibril itu dengan berbagai macam cara ya. Sekarang Jibril, Mikail. Nah, Mikail. Apa tugasnya? Ya, mengatur kesedaran makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Hujan, kenapa hujan disebut sebagai kesejahteraan? Karena dengan hujan, tanaman-tanaman jadi subur. Ya, subur, berbuah, dan bisa dimakan manusia. Gitu kan? Padi, kalau nggak ada airnya juga nggak bakal tumbuh dengan baik, ya kan? Nah, itulah rezeki yang datang dari Allah. Bisa dijual, dapat duit, nah kayak gitu ya. Itulah rezeki yang tidak disadari, yang sering kali tidak disadari oleh manusia. Awalnya dari situ, dari hujan. Tapi kita kadang-kadang ya lupa ya kan, tidak bersyukur kepada Allah. Kita taunya ada mobil, ada motor, ada rumah. Dan sebetulnya datang dari Allah dengan cara seperti itu, prosesnya panjang gitu loh. Tapi kadang-kadang kita tidak atau lupa menyadari itu. Sekarang Jibril, Mikail. Nah, Mikail. Apa tugasnya? Ya, mengatur kesedaran makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Hujan, kenapa hujan disebut sebagai kesejahteraan? Karena dengan hujan, tanaman-tanaman jadi subur. Ya, subur, berbuah, dan bisa dimakan manusia. Gitu kan? Padi, kalau nggak ada airnya juga nggak bakal tumbuh dengan baik, ya kan? Nah, itulah rezeki yang datang dari Allah. Bisa dijual, dapat duit, nah kayak gitu ya. Itulah rezeki yang tidak disadari, yang sering kali tidak disadari oleh manusia. Awalnya dari situ, dari hujan. Tapi kita kadang-kadang ya lupa ya kan, tidak bersyukur kepada Allah. Kita taunya ada mobil, ada motor, ada rumah. Dan sebetulnya datang dari Allah dengan cara seperti itu, prosesnya panjang gitu loh. Tapi kadang-kadang kita tidak atau lupa menyadari itu.